Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah pada siang yang berkah ini. Allah senantiasa menaungi kita di dalam rahmatnya. Allah naungi kita dengan berbagai macam kenikmatan. Dua kenikmatan utama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua kenikmatan itu bisa dikatakan sebagai pangkal dari seluruh kenikmatan dunia, yakninya as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat diberikan kesempatan. Maka pada hari ini kita yang datang dalam rangka memaksimalkan dua kenikmatan tersebut, kita datang karena diberikan kesempatan dan juga diberikan kesehatan. Mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, kita semua selalu berada di dalam ketaatan dan selalu berada dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan kelak kita digolongkan kepada hamba Allah yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib juga tidak lupa berpesan kepada kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan. Kita jaga nilai-nilai ketaatan dengan cara mematuhi aturan-aturan Allah, meninggalkan segala bentuk larangannya. Karena hanya dengan itu cara kita mempertahankan nilai-nilai ketaatan itu di dalam jiwa kita. Adapun tema khutbah singkat kita pada siang hari ini adalah tentang tiga balasan amal soleh dari dunia hingga akhirat. Dasar khutbah singkat kita adalah di dalam surat An-Nahl ayat 97. Sebagaimana yang sudah kita bacakan di awal khutbah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min,
dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti menganugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan memberikan balasan yang lebih baik atau ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di atas dunia ini. Nah, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita bahwa siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sama kedudukannya di hadapan Allah. Dan dia, orang yang beramal soleh itu adalah orang yang beriman, maka ganjarannya, kepastiannya dan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini adalah Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini sejak hidup di atas dunia. Nah, kelak di akhirat kata Allah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal soleh di atas dunia ini, maka Allah akan berikan balasan yang lebih baik, ahsan, yang lebih utama, yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di atas dunia. Andaikan mereka melakukan banyak kebaikan di atas dunia ini, boleh jadi kebaikan itu belum diberikan balasan yang sempurna, atau belumlah balasan itu ia terima, maka balasan sesungguhnya itu ada di akhirat kelak. Maka balasannya ahsan, lebih baik, lebih sempurna dari apa yang telah mereka lakukan di atas dunia ini. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 bentuk balasan bagi mereka yang beramal soleh sejak mereka hidup di atas dunia ini sampai nanti ketika sudah berada di alam akhirat. Nah, balasan yang pertama adalah bahwa orang yang beramal soleh kelak atau sejak di atas dunia ini Allah akan berikan, Allah akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan istilah hayatan thayyibah. Nah, para ulama menafsirkan hayatan thayyibah itu dengan kehidupan yang bahagia. Nah, kehidupan yang bahagia. Maka orang yang beramal soleh hidupnya bahagia. Jadi bagi orang beriman, kunci hidup bahagia itu adalah dengan amal soleh. Nah, karena amal soleh itu akan berbuah kebahagiaan bagi yang melakukannya. Bukankah kita hidup di atas dunia ini, kaum muslimin rahimakumullah, apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, apapun itu bangsanya, maka tujuannya hidup di atas dunia ini adalah mencari kebahagiaan. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin, jalan menuju kebahagiaan itu adalah dengan menebarkan kebaikan, melaksanakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan baik untuk diri kita, dan tentu yang lebih baik itu adalah amalan yang berpotensi memberikan kebaikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu kata Rasulullah adalah mereka yang memberikan potensi terbaiknya bermanfaat untuk orang lain. Nah, ada juga ulama yang menafsirkan hayatan thayyibah itu dengan makna rezeki yang halal. Allah anugerahkan kepada mereka yang beramal soleh itu rezeki yang halal. Artinya apa? Allah akan jaga dirinya, Allah akan jaga dirinya, perbuatannya, agar tidak melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Yang mana dari perbuatan itu ia memperoleh rezeki. Allah tahan dia untuk melakukan itu. Maka orang yang beramal soleh tadi, Allah jaga rezekinya agar ia selalu memakan rezeki yang halal. Nah, kemudian ulama juga menafsirkan hayatan thayyibah itu dengan makna surga. Nah, ini tentunya berlaku ketika sudah berada di alam akhirat. Allah berikan balasan surga bagi mereka yang melakukan amal soleh tadi.
Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, amal soleh itu tentu sangat luas cakupannya. Nah, bagaimana ulama mengatakan, diantaranya adalah Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa yang amal soleh itu adalah semua amal ketaatan yang dilakukan oleh manusia dan semua perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Artinya apa? Selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka di situ amal seorang muslim itu akan bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sekecil apapun itu perbuatan amal soleh itu, maka sebaiknya jangan pernah kita abaikan. Boleh jadi amal yang dianggap remeh oleh manusia, besar penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atasnya. Maka Nabi berpesan kepada kita dalam sebuah hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian remehkan perbuatan baik itu sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Nabi menganalogikan bahwa amal yang mudah dilakukan, yang remeh itu seperti orang tersenyum. Tidak membutuhkan tenaga yang besar, tetapi nilai dari ibadah tersenyum itu sangat luar biasa. Ya, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sedekah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, ini amalan yang luar biasa, ya, amalan yang ringan tapi berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah bagian dari amal kesolehan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian balasan yang kedua yang akan diterima oleh orang yang beramal soleh adalah Allah akan jaga dirinya. Ya, Allah akan jaga anak keturunannya, anak-anak cucunya, dan juga dengan harta bendanya sekalian, sekalipun dia sudah meninggal dunia. Ini luar biasanya orang yang beramal soleh. Ya, jangankan dirinya dijaga oleh Allah, ya, anak keturunannya bahkan sampai ke harta bendanya, sekalipun dia sudah meninggal akan dijaga oleh Allah. Walaupun melalui tangan orang lain. Nah, ini buah dari kesolehan tadi. Ketika orang banyak melakukan kesolehan, kebaikan di atas dunia, maka kesolehan itu akan berbuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Apa ceritanya? Yaitu ketika Nabi Khidir alaihi salam berjalan di sebuah negeri dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Khidir menemukan sebuah gubuk yang hampir roboh, rumah yang sudah hampir roboh. Kemudian Nabi Khidir meninggikan, menguatkan tiangnya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kenapa engkau mendirikan rumah yang hampir roboh ini? Apakah engkau ingin mengambil upah dari orang yang punya rumah? Maka Nabi Khidir mengatakan bahwa rumah ini adalah kepunyaan dua orang anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dua orang anak yatim yang punya rumah ini. Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tuanya, ayahnya dulu adalah orang soleh. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun di bawah rumahnya ini tersimpan harta benda untuk mereka berdua. Nah, ini luar biasanya. Ya, orang yang soleh, banyak beramal soleh, Allah jaga harta bendanya, Allah jaga anak keturunan, walaupun melalui tangan orang lain. Maka dari itu perbanyak amal soleh, ya, agar penjagaan Allah itu sempurna untuk kita kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, balasan amal soleh bagi mereka di akhirat kelak adalah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan pasti memberikan balasan yang lebih sempurna, yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di atas dunia. Barangkali kaum muslimin rahimakumullah, ya, ada orang yang sudah berbuat baik di atas dunia ini, ya, tapi belum tentu kebaikan itu akan diberikan balasan, ya, di atas dunia. Maka balasannya itu akan Allah sempurnakan nanti di akhirat. Wala najziyannahum bi ahsan, dengan pahala yang lebih sempurna, pahala yang lebih baik
lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di atas dunia ini. Walaupun kebaikan-kebaikan dia yang sudah dia lakukan di atas dunia ini berbuah, kebaikan untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, dan balasannya itu belum ia terima di atas dunia ini, maka kelak di akhirat balasannya lebih sempurna. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka kita kembalikan lagi kepada hadis Nabi yang telah kita baca. Maka apapun itu kesempatan berbuat baik, maka mudah-mudahan kita bisa hadir di situ. Ya, kita laksanakan. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Karena boleh jadi perbuatan baik yang kecil itu malah yang lebih besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita banyak terjerumus ke dalam bentuk ria, atau barangkali ingin memamerkan amalan. Orang kalau pamer amalan pasti dengan amalan yang besar, bukan dengan amalan yang kecil. Maka dari itu mungkin hanya sekedar amalan kita itu merapikan sendal, atau barangkali membuang sampah yang berserakan di halaman masjid. Ini kan bentuk dari amal soleh yang dianggap remeh oleh manusia. Tetapi boleh jadi amal seperti itulah yang besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang beramal besar, mungkin sedekahnya banyak, tetapi tujuannya ia bersedekah mungkin hanya sekedar untuk pamer di hadapan orang lain. Maka walaupun sudah berkorban materi, berkorban tenaga, tetapi karena niatnya bukan karena keikhlasannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya juga akan tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah 3 bentuk balasan bagi orang yang beramal soleh. Sejak dia hidup di atas dunia sampai nanti ketika Allah atau kita sudah berada di alam akhirat. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kita semua terjaga amalan kita agar selalu berada di dalam ketaatan. Amalan-amalan kita adalah amalan yang soleh. Tapi tentunya amal soleh itu tidak akan mampu dilakukan kecuali bagi mereka yang beriman. Karena iman dan amal soleh 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena banyak di ayat Al-Quran kita baca antara iman dengan amal soleh itu kalimatnya selalu beriringan. Ya, perbuatan orang yang beriman itulah yang disebut dengan amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.